selamat siang Kak Ila. Halo, selamat siang. Salam kenal, saya Nurul Zahra dan rekan saya yang di bawah layar Nina Kasela. Kenal, Kenal, panggil Ila aja. Panggil Ila aja. oke. Jadi sebelum mulai kami mau memperkenalkan dulu bahwa wawancara ini kami lakukan untuk tugas mata kuliah kami yaitu keterampilan berbahasa produktif. Dan topik wawancara yang kami ambil yaitu adalah kondisi kesehatan beberapa remaja yang menjadi korban. Dan sebelum kami memulai wawancara ini, tentunya kami sudah mendapat persetujuan dari Ailanya langsung untuk melakukan ya benar. Uh, Sebelum mulai aku menanya dulu nih kabar Aila bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk kabar apa sih? Baik ya. Sekarang Kak Ila lagi sibuk apa? Mungkin kerja atau? Aku sekarang sih lagi sibuk kerja. Lagi kerja Di daerah Jakarta sih. Iya benar banget di daerah di Jakarta Barat. Baik, kalau begitu boleh aku mulai ya wawancaranya. Iya, halo bang. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, kepada siapa pertama kalinya Anda percaya untuk menceritakan tentang pengalaman ini? Kalau untuk hal yang kayak gini sih sebenarnya aku nggak pernah percaya sama siapa-siapa dan termasuk keluarga aku juga karena aku juga nggak berani sih sebenarnya kalau untuk cerita ke keluarga aku ya cuman di si cowok ini tuh kayak selalu ngancem itu kan setiap ada konflik buat ngasih tahu atau nyebar-nyebar tentang foto atau video ini. Nah jadi aku kayak terikat sama si cowok ini juga kak. Nah, waktu saat itu tuh aku sempat ada konflik. Nah, si cowok ini tuh ternyata beneran nekat banget buat nyebarin foto atau video itu. Nah, dia nyebarin foto ke video itu untungnya aja nggak teman aku. Ya bukan ke orang random ataupun ke yang lainnya. Nah, aku tahu itu karena teman aku konfirmasi ke aku. Jadi mau nggak mau tuh aku jelasin ke teman aku juga ini. Dan yang paling parahnya, si cowok ini juga nekat buat kirim ke mama aku. Gitu. Jadi dia tuh melakukan sih kayak menyebarkan foto video itu tanpa sesuai dari kamu itu. Iya, benar banget. Awalnya tuh dia nggak sempat bilang ke aku gitu, kalau misalnya kayak aku menjauh dari dia atau aku lepas dari dia, dia bakal nyebarin-nyebarin hal yang bikin aku malu. Gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh tidak menceritakan hal ini ke siapa-siapa, tapi kamu kayak terpaksa untuk menceritakan hal ini untuk mengkonfirmasi tentang video-video yang dia kirimkan kepada teman kamu atau ibu kamu gitu ya. Iya, jadi ya aku mau nggak mau jadi harus konfirmasi atau aku kayak ceritain tentang kejadiannya juga, kenapa dan kok bisa kayak gitu ke orang-orang terdekat aku sih kak. Ya. Baik. Kalau itu kita lanjut ke pertanyaan kedua, apakah pengalaman tersebut mempengaruhi atau lingkungan? Sebenarnya sih kalau misal untuk aktivitas ya alhamdulillah sih ya kak aku tetap ngejalanin aktivitas aku kayak pada biasanya aja tanpa terganggu apapun. Cuman kalau misalnya di pikiran aku ya tetap berantakan gitu jadi aku terlalu ngepikirin jadi akunya cuma sendiri. Cuma kalau untuk aktivitas aku tetap bisa jalan aktivitas aku kayak sebelumnya aja. Jadi mungkin kalau lagi sendirian kamu tiba-tiba suka kepikiran tentang hal itu dan kamu kayak langsung merasa cemas gitu. Iya, iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sendiri emang suka ini sih ya kak kayak kepikiran gitu. Cuma kalau misalnya aku lagi di luar atau lagi bareng teman-teman itu aku cukup tenang. Jadi kalau misalnya sendiri ya kayak kepikiran tuh semuanya gitu kak. Lalu kita lurus ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa yang paling membantu dalam proses pemulihan pasca kejadian ini? Sebenarnya tuh yang paling ngebantu itu karena pertama aku udah mulai terbuka ke teman-teman aku, ke orang tua aku. Jadi mereka juga kasih hormat, kasih nasihat, saran ataupun yang lainnya. Dan karena pasangan aku yang sekarang ini sih Kak, jadi aku juga terbuka ke dia. Jadi dia kalau misalnya masa lalu aku balik lagi nih ke aku, dia cukup kayak dia respons Membela kamu. iya benar banget. Tuhan. Cuma kalau misal untuk sembuh sih sampai sekarang aku kalau misal ketemu dia masih ke trigger atau kayak cemas itu kak misalnya nggak sengaja ketemu di jalan kayak gitu. Apalagi pas baru banget kejadian itu kalau misalnya ada yang ngetep pintu itu aku sampai nggak berani buka kak kayak aku bener-bener takut soalnya dia suka nekat gitu datang ke rumah ataupun ngikutin aku gitu. Jadi kalau misalnya untuk saat ini sih aku udah mulai tenang.
ya karena aku juga ngerasa banyak yang sayang sama aku untuk sekarang. Cuma kalau misalnya emang aku ketemu nggak sengaja ketemu dia kayak kemarin itu aku sempat tetap ke trigger gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kamu ketemu orangnya langsung kamu langsung kayak kepikiran gitu apa biasanya kayak kamu kayak cemas atau gemeteran atau gimana? Iya bener banget Kak, cemas, gemetaran, terus kayak aku juga bingung ini sebenarnya tuh perasaan itu kayak gimana, kenapa masih bisa ada trauma ini padahal itu udah 2 tahun yang lalu. Baik, pertanyaan terakhir sudah dijawab, maka berakhir sudah sesi wawancara kami. Terima kasih banyak Kak Ella atas waktunya dan ketersediaannya untuk menjadi narasumber kami. Semoga Kak Ella sehat dan bahagia selalu. Amin. Makasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat selama sesi wawancara. Saya Nabila Zara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Kak. Salam kenal, aku Nina Marcelana Tuliza, biasa dipanggil Nina, dan rekan saya yang ada belakang layar ini Nabila Azahra. Nah, kami ini dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Sastra Indonesia. Sebelum mulai wawancara, saya mau beritahu dulu bahwa wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu keterampilan berbahasa produktif. Dan topik wawancara yang kami ambil yaitu kondisi kesehatan mental remaja yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan Kak Meli ini kan merupakan salah satu mahasiswi profesi di Universitas Indonesia. Iya. Apa kabar Kak Meli? Baik. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Meli saat ini apa ya Kak? Aku saat ini tuh lagi coba lagi magang untuk menyelesaikan studi profesi saya kayak gitu. Nah, magang saya ini pernah di rumah sakit, saya mengikuti psikiater kayak gitu. Di rumah sakit ada salah satu rumah sakit di Ben Hill kayak gitu. Iya, baik. Dari kesibukannya Kak Meli ini semoga kesibukannya lancar, karirnya, studi akademinya, amin ya Kak. Nah, ini sekarang kita boleh mulai ya Kak. Boleh banget. Pertanyaan pertama, apa saja gangguan psikologis yang paling umum dialami oleh remaja korban kekerasan seksual menurut Kakak? Oke, gangguan psikologisnya ya. Jadi untuk gangguan psikologisnya itu untuk all remaja kan ini kan, Iya, berarti untuk yang laki atau perempuan, jadi lebih ke generalnya. Iya, betul. Baik. Untuk gangguan psikologis ini bisa lebih ke kecemasan, kayak gitu, PTSD, kalau bahasa psikolognya ya, bahasa ilmiahnya kayak gitu. Terus bisa jadi kayak PTSD itu trauma, terus cemas, gangguan panik kayak gitu. Terus bisa untuk gangguannya ya, untuk gangguan bahasanya tuh ya, gangguan mentalnya kayak gitu. Kalau untuk kayak psikologisnya tuh bisa dia tuh kayak menyendiri kayak gitu-gitu. Terus anger issue kayak marah kayak gitu-gitu, gampang marah, seperti itu sih kalau yang saya tahu kayak gitu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan dampak psikologis antara korban laki-laki dan perempuan? Ada perbedaannya nggak suka? Sebetulnya kalau untuk perbedaannya tuh ada ya kayak gitu. Tapi di Indonesia sendiri kan lebih banyaknya korbannya perempuan ya. Kalau laki-laki kan emang lebih ke jarang atau tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak dilaporkan kayak gitu. Jadi saya lebih ke coba yang perempuan dulu karena yang emang banyak kasusnya yang mungkin sampai sekarang juga masih ada kayak gitu. Untuk pertanyaan tadi dampak dari psikologisnya atau perbedaan dampaknya? Oke. Kalau dari dampaknya itu, kalau perempuan itu dia bisa, kalau perempuan kan lebih perasa ya kayak gitu, jadi sensitif. Jadi perempuan tuh jadi lebih sensitif kayak gitu. Terus mungkin dia bisa gampang menyalahkan diri sendiri ya kan kayak gitu. Kalau laki-laki kan enggak kayak gitu, beda kayak gitu. Nah, terus habis itu lebih menyendiri mungkin kayak gitu, bisa lebih menyendiri kayak gitu. Mungkin lebih ke panik, takut
kayak Iya, gitu. betul. Untuk traumanya kayak gitu. Kalau untuk perempuan sih seperti itu ya. Kalau untuk laki-laki yang saya tahu tuh lebih ke gampang marah Oh, kayak gitu. tersulut emosinya. Tersulut Ya. emosinya. Kalau perempuan itu jadi perempuan bisa avoidant. Iya. Jadinya avoidant itu apa ya? Menolak untuk misalnya dekat laki-laki itu juga bisa dampaknya ya kan, kayak Iya, gitu. benar. Karena ada trauma. Ada traumanya. Mm. Lebih kayak gitu sih kalau yang setahu saya. Iya. Mm-mm. Untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana dampak jangka panjang korban kekerasan seksual terhadap perkembangan kepribadian dan hubungan sosial remaja di masa depan? Kalau dampak kepribadiannya itu, hmm, kalau ini untuk perempuan atau laki-laki? Lebih Gabungan, iya, general. iya. Oke. Untuk dampak sosialnya atau dampak apa tadi? Dampak perkembangan diri dalam mereka itu sama hubungan sosial, Kepribadian. Oh, iya, oke. sosialnya kayak gimana, kayak gitu. Oke, dampak kepribadian dan sosialnya ya. Kalau untuk kepribadiannya itu, yang seperti saya bilang, mungkin dia akan lebih apa ya, terbatas sosialnya, Ya, nutup diri. menutup diri, Iya, ya kan? Kayak gitu, terbatas menutup diri, karena kan terbatas menutup diri, tapi bukan sesama jenis ya, mungkin lawan jenis, dan mungkin dia akan takut, akan cemas untuk memulai kehidupan, mungkin lebih parahnya lagi akan takut untuk memulai kehidupan pada pernikahan. Iya, betul. Ya kan, Ada trauma. kan ada traumatis Iya. tersendiri kayak gitu. Mungkin kalau emang dia apa ya, untuk mengarah ke sana, sebenarnya banyak korban yang saya lihat yang saya baca itu, banyak korban yang takut untuk menikah karena dia mengalami trauma kekerasan seksual pada masa kecilnya kayak gitu. Jadi dia tidak berani untuk memulai menikah, bahkan sebelum menikah kayak berpacaran pun dia tidak berani seperti itu. Lebih membatasi diri mereka aja sih kayak gitu. Terus karena cemas atau karena PTSD dan kecemasan itu, jadi itu akan membatasi dia gitu, dia tuh akan mengubah perilakunya dia menjadi avoidant, dia menjadi takut, dia menjadi cemas kayak gitu sih. Berarti ngaruh juga ya Kak untuk misalkan berteman juga ngaruh, sama laki atau enggak. Perempuan pun bisa jadi ya, kayak itu kan perempuan terus berteman dengan perempuan itu bisa aja saling sulit gitu untuk bertemannya gitu. Iya, kalau menurut aku itu akan menjadi kesulitan dia ya untuk bersosialisasi kayak gitu. Jadi tuh untuk sosialisasi untuk orang-orang yang kekerasan seksual itu, menurut aku dia lebih sulit untuk ditangani kayak gitu, karena kan mereka tidak akan percaya. Kayak nggak percaya sama orang-orang orang-orang, karena kan dia sudah ada kekerasan kayak gitu. Jadi mereka tuh takut untuk bersosialisasi dan itu akan menghambat diri dia. Itu sih lebih tepat untuk kayak sulitnya kayak gitu, dampaknya ya kayak gitu. Dan kepribadiannya kayak gitu. Oke, baik. Untuk ini pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kak Meli nih, apakah sistem perlindungan anak di Indonesia sudah cukup mendukung pemulihan mental korban kekerasan seksual ini? Sebetulnya sih untuk dibilang cukup sudah, tapi pasti masih ada kurangnya ya. Dibilang cukup juga sudah cukup, tapi pasti masih ada kekurangannya. Cukupnya itu misalnya di sistem Indonesia ini kan sudah ada LPSK ya, Lembaga Perlindungan Anak kayak gitu. Udah ada undang-undang, menurut aku itu udah cukup ya kayak gitu. Kayak apa, udah ada dampingan untuk anak-anak kayak gitu. Dan mungkin juga ada sistem di samping cukup ini kan pasti ada kurangnya ya, pasti selalu ada kurangnya gitu. Kurangnya ini mungkin kurang dari tenaga mungkin dari psikolognya yang kurang ya kan, dari psikolog, dan mungkin dari orang tuanya juga yang takut Kurang aware sama anaknya. Iya, jadi takut takut kayak gitu ya kan. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki itu lebih ke cara berpikir orang tuh kalau anak
yang mengalami kekerasan seksual itu emang harus ditangani secepatnya kayak gitu kan. Dan mungkin ada orang tua yang aduh nggak usah deh, takutnya jadi aib orang-orang tahu atau takut kayak gitu. Jadi kan itu menjadi salah satu hambatan ya kan, kayak gitu, hambatan yang yang kita jalanin ini mungkin dari lembaga LPSK kayak lembaga perlindungan anak ini juga mungkin mengalami hambatan ya orang tuanya itu, dari perspektif orang tuanya itu. Jadi sulit juga untuk anaknya tuh cepat sembuh lah ya. Iya, cepat ditangani kayak gitu kan. Dari salah satu perspektif itu kan jadi menghambat banget gitu kalau menurut aku ya, dari tim tenaga kerja, apalagi juga tenaga medis psikolognya itu juga untuk di Indonesia ini sangat kurang kayak gitu, kurang banyak. Dan emang untuk bisa aja orang tuanya yang juga kurang biaya, maksudnya kan untuk psikolog itu biayanya lebih mahal ya, jadi mungkin ada orang tua aduh nggak usah deh karena mahal kayak gitu sih ya, nanti juga sembuh sendiri kalau lambat tahun ada orang tua yang seperti itu ya kayak gitu. Tentunya itu sih kayak gitu. Oke, baik. Karena semua pertanyaan sudah terjawab nih Kak, maka berakhirlah sudah sesi tanya jawab kami atau wawancara kami. Terima kasih Kak Meli atas waktu dan ketersediaannya untuk Kakak sebagai narasumber gitu ya. Semoga Kak Meli sehat dan bahagia selalu Kak. Terus mohon maaf ya kalau aku ada salah kata atau kalimat selama sesi wawancara ini.